Halo, perkenalkan nama saya Fernanda Juanda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang warga negara memerlukan perlindungan pemerintah. Negara Indonesia terlahir disebut dengan negara hukum karena dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus dengan berdasarkan pada hukum. Slide berikutnya ada perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua orang negara secara merata. Hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negaranya sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan adanya perlindungan ini, maka warga negara akan merasakan nyaman, aman, sehingga tidak ada masalah atau perbuatan hukum. Dalam perlindungan hukum ini terdapat dua macam bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Yang mempunyai arti perlindungan hukum preventif ini untuk mencegahnya terjadinya sengketa. Lalu perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini dengan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian slide berikutnya ada 3 alasan warga negara perlu diperlindungan hukum dari pemerintah, yaitu yang pertama, ada terjadinya melakukan tindakan hukum sepihak. Dengan ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara. Ditulis di situ ada hukum sepihak. Itu merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak. Sebagai contoh, pada masa modern saat ini harusnya diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara karena dapat menimbulkan tindakan perbuatan hukum seperti perampokan, pemerkosaan, atau pembunuhan, dan kejahatan yang lainnya. Yang kedua ada warga negara atau badan hukum tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah. Sebagai contoh seperti diperlukan kebutuhan terhadap izin untuk perusahaan, untuk usaha perdagangan ataupun pertambangan. Alasan yang ketiga ada hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Nah, hal ini setiap badan hukum berbeda dengan masyarakat karena memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Sebagai contoh, warga negara itu harus menaati aturan yang ada, menaati lalu lintas. Nah, kalau pemerintah itu mereka mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Ada contoh lain yang saya ambil, di semakin berkembangnya zaman sekarang ini, semakin canggih teknologi dan informasi saat ini, kejahatan akan terus bertambah di mana-mana, yaitu contoh jika kita melakukan kegiatan jual beli, hal ini dapat kita lihat sebagai konsumen memiliki perlindungan konsumen yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam posisi konsumen yang saya dapat, jika kita membeli suatu barang dalam toko online, kemudian barang sampai di lokasi rumah, ternyata barang berbeda waktu dibeli, di situ konsumen merasa dirugikan dengan penipuan. Maka dari itu, sangatlah penting untuk melindungi warga negara atau masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, sejahtera tanpa adanya masalah sengketa yang terjadi dalam berkehidupan bermasyarakat. Jika tidak adanya pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum ini, masyarakat akan semena-menanya berperilaku seperti
contoh yang tadi, penipuan, pembunuhan, atau lain-lainnya. Demikian penjelasan saya kali ini. Jika ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.